YouTubean yang keras toh. Kok suaranya kok semakin ini semakin siang semakin suaranya semakin kecil. Apa? Ngevlog terus Facebookan terus Instagram terus FF itu apa? Game. Oh iya, game itu juga termasuk konten digital. Nah, apa itu literasi algoritma dan konten digital? Literasi algoritma dan konten digital adalah pemahaman terhadap cara kerja algoritma yang membuat pengalaman digital kita dan kemampuan untuk memproduksi, mengevaluasi, serta menyebarkan informasi secara digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Pernah kalian membuat suatu konten digital? Maksudnya dari TikTok, Instagram, terus YouTube, apa tadi nih? Vlog, pernah? Kayak jadi kalian tuh membuat kayak di lingkungan sekitar ini, kalian pernah membuat, mesti pernah membuat namanya suatu konten, ya tentang lingkungan SMP PGRI Sutojaya. Pernah? Nah, tujuan hari ini yaitu adalah peserta didik dapat mengaplikasikan produk digital dan diseminasi digital. Apa sih itu? Apa itu produk dan konten diseminasi konten digital? Produksi konten digital adalah proses perencanaan pembuatan materi informasi dalam format digital serta dalam bentuk teks, gambar, audio, video. Sedangkan kalau diseminasi konten digital adalah penyebaran materi terhadap audiens target melalui berbagai bentuk platform seperti media sosial, situs website, terus aplikasi pesan untuk mencapai tujuan tertentu sebagai edukasi, hiburan, dan pemasaran. Sekarang saya tanya, dari TikTok, YouTube, Facebook, terus apa tadi? Blog itu termasuk konten digital seperti apa? Yang kalian tahu? Kan tadi sudah ada gambar, audio, video. Berarti itu termasuk konten digital dalam bentuk apa? Media, terus media sosial, terus dalam bentuk apa? Sampai tahu itu namanya TikTok, YouTube, apa? Dalam bentuk loh. Bentuk ini kan lihat loh. Bentuk itu seperti apa berarti? Aplikasi. Dalam bentuk video. Jadi kalau teks pernah lihat ini spanduk ini. Spanduk itu brosur, apa lagi? Banner. Itu termasuk apa? Apa namanya? Teks. Itu namanya teks dalam bentuk teks. Teks kan berarti ada tulisan, ya toh. Terus kalau audio, selamat siang anak-anak. Hari ini jam ke-7 mengerjakan LKS halaman sekian sampai sekian di dalam pengeras suara. Itu termasuk audio atau bukan? Audio. Nah, bedanya sudah tahu toh? Teks itu berarti dalam bentuk cetakan, kalau audio dalam bentuk suara, kalau video dalam bentuk video atau tayangan. Jadi sama kalau di rumah atau apa nih ya, lihat kayak di televisi. Nah, itu kan juga dalam bentuk video. Nggak mungkin toh sampai apa jenis masuk ke dalam TV-nya kan nggak mungkin, ya kan? Kan harus ada yang memberikan berarti ini direkam, terus setelah itu disebarluaskan lewat televisi. Dari sini ada yang bingung antara teks, audio maupun video. Nah, manfaatnya produksi konten dan diseminasi adalah peningkatan branding awareness dan kepercayaan jangkau audiens yang luas dan global, pembentukan orientasi otoritas, peningkatan traffic dan konversi, penguatan hubungan dengan pelanggan, serta memberikan wawasan berbagai data untuk strategi yang lebih baik. Sekarang saya tanya, Samen dari TikTok, YouTube, apakah manfaat yang kalian dapat? Terus hiburan, terus apa?
game interaktif, pernah toh sama kemarin waktu matematika? Seperti itu. Nah, prinsip konten digital itu yang pertama adalah melalui kesatuan dan kelarasan, terus keseimbangan, kesebandingan, irama, penekanan atau fokus, kontras atau repetisi. Dari semua ini yang mengandung namanya adalah unsur digital. Jadi prinsipnya digital itu ada sebanyak ini. Lanjut kita. Strateginya pembuatan konten digital. Satu, seorang konten digital itu kan harus ada tujuannya, betul? Tujuannya nanti mengarahnya, strateginya apa? Dan di konten digital itu harus ada apa? Satu adalah penentuan tujuan. Sampai membuat konten itu harus ada tujuannya, toh? Sampai meninggal konten oke, pokoknya sampai pernah live TikTok apa enggak? Pernah live TikTok. Nah, sampai pengennya audiennya teman sekelas sekolah sampean apa di luar teman sekolah sampean? Di luar. Nah, sampai kan harus punya tujuan. Dari situ kan mesti ditanya toh, hari ini judulnya apa? Kan gitu toh. Dari live TikToknya kan sampai itu harus ada tujuannya toh. Sampai sakare PDW membuat itu jenenge tujuannya ngene ae. Nah, itu kan enggak benar. Harusnya kan harus ada tujuannya, untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Target audiens. Nah, targetnya siapa? Apakah teman ini saja, apakah di luar? Kayaknya kan semakin banyak teman yang melihat gitu toh. Terus penulisan gaya cerita. Mau ceritanya tentang apa jenenge? Aku tadi membuat sebuah layang-layang. Ternyata layang-layang itu enggak harus hitam putih. Ternyata dibuat gambar. Itu kan harus ada gambar, harus ada ceritanya. Jadi kontennya harus lebih menarik. Terus fokus pada inti pesan. Terus nilai emosionalnya, manfaat isi pesan yang visual dan relevan. Peran pengembangannya konten digital itu menciptakan komunikasi yang efektif dan menarik. Terus memastikan pesan yang disampaikan tepat sesuai dengan kebutuhan. Pernah nggak mau melihat tutorial yang samanya itu tutorialnya ini sekali dibuat kok tiap hari ada orang yang membuat pernah kok nggak? Jadi komennya hari ini ada yang biasanya kalau di TikTok kan ada yang ikut joget-joget gitu. Besoknya ada orang lagi membuat lagi, ada lagi membuat lagi. Apakah ada pernah seperti itu kayak kejenuhan dalam lihat video? Tambah semakin banyak yang ikut tambah jenuh, itu pernah enggak? Nah, membangun struktur cerita yang baik bisa membuat emosional dan audiens, sehingga konten itu selalu diingat, terus dipahami dan memastikan konten itu diakses untuk semua orang. Nah, macam-macam alat platform dari produk digital itu ada 6. Pertama itu teks, kedua itu teks editor dan blog, yang kedua itu perangkat lunak desain grafis, yang ketiga itu perangkat lunak pengeditan video, yang keempat perangkat lunak pengeditan audio, yang kelima itu adalah alat animasi dan 3 dimensi, yang keenam adalah perangkat lunak tangga. Nah, dari contoh ini, apa yang kalian pernah tahu dari WordPress, Medium maupun Google Doc? Pernah dengar? Google Doc itu pernah dengar apa enggak? Pernah zaman waktu corona? Kalian kayaknya pernah Google Doc tak buatkan?
Contoh, hari ini kan lagi rame namanya Jenderalito, seperti itu. Perangkat lunak tangkap, ini ada screen processor, terus ini kayak nanti kalau tahu di dalam HP maupun di laptop ini kayaknya ada. Nah, sekarang kita lanjutkan ke diseminasi media sosial. Contohnya di sini Facebook, Instagram itu termasuk media sosial. TikTok itu media sosial. Jangan samakan ya. Yang kedua, platform video. Platform video itu dalam bentuk YouTube, TikTok, itu namanya platform video. Yang ketiga itu adalah podcasting platform. Itu kayak sama tadi Google platform, Google podcast itu termasuk. Terus situs web, blog. Pernah buat blog? Terus email marketing, ini untuk kalian pernah bermain dengan email. Terus lihat YouTube. Nah, itu biasanya nanti ada kayak konten kreator itu ada namanya subscriber. Nanti ada di situ ada kayak evaluasi, hari ini yang meningkat berapa, itu ada di email marketing. Yang selanjutnya adalah streaming platform. Itu nanti dari bentuk YouTube, dari bentuk Twitch, itu termasuk dalam itu. Nah, kalau marketplace, pernah beli marketplace yang kalian kan pernah Shopee, Tokopedia, itu juga marketplace. Tapi kalau di dalam konten digital yang itu adalah Amazon, eBay, etc, itu termasuk jual beli dalam bentuk e-book. Nah, ini lagi platform berbagi dokumen. Pernah nggak Bu Guru memberikan tugas dalam bentuk Word? Terus nanti namanya adalah share link, bagikan ke teman-temannya. Apa pernah? Oke. Mungkin dari sini ada yang bingung namanya konten digital. Sekarang setelah Bu Maya paparkan, sekarang tak kasih informasi lewat ini, suatu tayangan. Didengarkan dengan baik-baik ya. Halo semuanya, penasaran gak sih kalau membuat konten digital yang menarik dan cepat sasaran? Yuk bisa bahas belajar. Konten digital adalah segala bentuk informasi yang disampaikan melalui media digital. Konten digital ini bisa berupa teks, gambar, audio, video, infografis, dan foto lainnya. Ada beberapa tipe konten digital. Yang pertama, informatif. Konten jenis ini memuat informasi terkait jenis bisnis, bagaimana cara pemesanan produk, dan lokasi. Kemudian edukatif. Biasanya konten ini berbentuk pengertian, tips, cara, dan hal lain yang masih berkaitan dengan tema bisnis. Kemudian hiburan. Biasanya konten ini berbentuk infografis, cerita komik, meme, konten audio, visual seperti video. Kemudian yang terakhir testimonial. Konten ini berisi pihak ketiga yang berasal dari luar perusahaan seperti pengguna jasa atau produk perusahaan tersebut. Buatlah konten yang berkualitas dan sesuai tren. Untuk membuat konten yang berkualitas, satu hal yang perlu
audio, media dan sebagainya. Sebuah konten boleh dari keempatnya tadi ada teks, ada audio, ada apa tadi? Video. Buatlah sebuah konten digital yang membuat suatu produk. Maksudnya produknya itu kan sampai bisa melihat ke lewat media sosial, maksudnya lewat Google. Suatu konten digital yang kontennya itu ada sebuah tutorial. Jadi kalau audio berarti tutorial berarti membuat nanti jadi sampai netralnya bukan netralnya ya, membuat namanya pemberitahuan. Belilah sebuah produk ini dengan seperti itu termasuk konten. Nah, caranya ini kan sudah punya bawa kelompok sendiri-sendiri. Sekarang dari keempat satu kelompok kan ada 4 anak. Buatlah satu konten yang mempromosikan atau mentutorialkan suatu produk. Bisa kalian lihat di sini kan ada kalau di Google tuh banyak. Oh, ambil produk kayak kalau contoh di sini membuat tentang audio, ya. Audio berarti mempromosikan, berarti membuatlah suatu kayak namanya pemberitahuan. Jadi dalam bentuk audio. Jadi direkam suara. Kan bisa direkam suara. Merekam suara kan bisa. Nah, terus yang ini buat teks berarti dalam bentuk brosur. Terus kalau dalam bentuk YouTube berarti dengan cara di video kan. Oh, kamu sini saya membuat suatu produk namanya kayak di sini. Pokoknya penghapus dan ini alat tulis sama spidol, ya kan? Berarti kan saya promosikan, oh ini
selanjutnya untuk yang barisan kedua, karena barisan atas sekarang kita masukin ke bawah, kemudian atas masuk ke bawah lagi ya. Barisan ketiga, karena barisan kemudian bawah, kita masukin atas, kemudian bawah, dan ke atas lagi ya. Nah, seperti ini kemudian mulai dulu, tadi kurang ya kan? Oke, selanjutnya, nah untuk yang ini akan kita putar balik. Seperti ini. Ini posisinya sama ya, kayak yang sebelumnya ini sama-sama di bawah ya. Oke, ini akan keluar dulu. Sampai sini sama ya teman. Kemudian yang ini kita bakal masukin ke bawah. Nah, di antara di sini. Oke, selanjutnya kita pindah ke yang sebelah sini ya. Nah, ini jalurnya akan kita tempuh. Apakah ada selain nomor 3 yang bisa membuat ketupat? Oh, tidak ada. Oh, jadi benar tugas untuk kelompok 3 membawa ketupat tadi. Nah, Posisinya masih
membuat tutorial